tapping maupun strapping. Ada yang sudah pernah mendengar strapping? Kalau tapping mungkin sudah pernah praktek ya di mata kuliah yang lainnya, yang ya itulah yang ini. Jadi strapping itu mirip-mirip dengan tapping. Bedanya adalah kalau pada tapping dia kan bisa terulur tuh, ya bisa terulur. Teman-teman kemarin pas masang itu mesti ada 10% tarikannya, 25%, 75 dan juga 100%. Kalau strapping itu sifatnya rigid atau kaku sehingga dia tidak bisa dilakukan tarikan. Nah, si strapping itu fungsinya adalah untuk fiksasi, sedangkan si tapping ini fungsinya bukan untuk fiksasi tapi untuk melancarkan sirkulasi darah di sana, limfatik di sana, dan juga optimalisasi untuk mobilisasinya. Di sini saya terlalu cepat enggak? Ya, oke. Nah, sebelum kita lakukan tapping ini, ya, kita bisa lakukan soft tissue mobilization. Soft tissue mobilization berupa gerakan pasif dan juga reposisi serta stretching. Latihan gerak pasif, reposisi dan juga stretching. Teman-teman bayangkan, karena tadi namanya congenital, berarti kemungkinan yang akan datang ke kita nanti masih baby. Ukurannya paling kakinya ya sekecil ini. Ukurannya pasti akan sekecil ini, hanya kecil sekali seperti ini. Kalaupun sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa, biasanya sih kalau sudah dewasa itu jarang sekali, kecuali ada di pinggiran-pinggiran gitu ya, ataupun agak di pelosok-pelosok gitu, di mana di sana tidak ada tindakan dokter spesialis ortopedi gitu, bahkan sampai dewasa masih di posisi tengkor kakinya gitu aja. Cuma kalau zaman sekarang biasanya kalau sudah lahir ketahuan ada CTEV, akan diberikan program lanjutan. Nah itu nanti akan dilakukan Ponseti methods ataupun nanti dirujuk ke rehab medik, yaitu ke fisioterapi dulu. Nah bagaimana kita cara melakukan mobilisasinya? Karena tadi yang terjadi adalah posisi kakinya equinus dan juga inversi, di mana di beberapa tulang itu juga mengalami pergeseran dan juga torsi, teman-teman. Kuncinya ada di talus dan juga di navicular. Talus itu ada di mana? Sorry, bukan talus, calcaneus. Calcaneus atau bahasa Indonesianya adalah tumit ya. Tumit, oke ya. Di tumit dan kemudian satu di navicular. Navicular tuh enggak ada gambar contoh tulang ya. Navicular itu adalah tulang yang bentuknya seperti kapal tuh. Letaknya di anterior ya, distal dari os calcaneus, bagian bawah dari os talus. Bisa membayangkan enggak? Nanti kita sambunglah di minggu depan. Nah, yang menjadi fiksasi atau pegangan kita adalah tadi di calcaneus dan juga di metatarsal yang pertama. Yang mengalami perubahan itu kan talus, navicular, kemudian cuboid juga sama. Nah, pegangan satu ada di calcaneus, yang kedua ada di os metatarsal pertama. Sehingga nanti pegangannya akan seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan ke arah sedikit tarikan pada metatarsal, kemudian arahkan ke eversi, baru terakhir ke dorsifleksi. Boleh minta tolong salah satu, cewek cowok nggak apa-apa. Kalau mau ke depan sini, dibuka kaos kakinya. Nadia, nih Nadia.
lagi yang sisi sinistra, dimana dia posisinya itu karena dia ke arah inversi, kemudian ke arah equinus, dan biasanya nanti akan ada kasus di sini. Ada lengkungnya di sini, teman-teman bisa lihat gambarnya di PPT-nya itu ya. Ada lengkung yang cukup tinggi di sini karena memang sudah ada perubahan struktur di sana. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan soft tissue mobilization? Sebelum kita lakukan reposisi, kita boleh melakukan massage dulu. Ya, kita rilis dulu otot-otot sekitar ankle-nya. Ya, baik itu otot tibialis anterior, tibialis posterior, kemudian terutama di gastroknya. Nah, untuk otot gastroknya, karena pada anak-anak ini nanti posisinya bukan terlentang, tapi bisa kita tengkurapkan. Ya, kita tengkurapkan seperti ini, boleh relax dulu. Seperti ini, kemudian boleh kita rilis gastroknya. Boleh tambahkan transfer vibration di GTO otot gastrocnemiusnya untuk menurunkan spasmanya. Untuk bagian tibialisnya boleh posisi pasien kita berbaring terlentang, kemudian kita rilis. Kalau pada dewasa gitu ya, misalnya ini anak-anak gitu ya, ini tengok mbak, kita boleh lakukan massage effleurage, arahnya adalah ke arah jantung. Itu pula yang gastrok juga. Nah, kemudian kita lakukan reposisi. Nah, reposisinya ini tadi ya, satu di calcaneus, satu di metatarsal yang pertama. Misalnya dia posisinya ke arah sana. Kita pegang metatarsal pertamanya. Karena hanya metatarsal satu, sehingga pegangannya nggak perlu seperti ini, tapi cukup pakai 2 jari atau mungkin 3 jari nggak apa-apa. Kita lakukan sedikit traksi, sedikit saja, kemudian kita arahkan ke eversi dan juga ke dorsi. Kuncinya ada di 2 tangan kita, tidak hanya di yang bagian metatarsal saja. Yang di calcaneus ini juga membantu mengarahkan baik itu ke arah eversi maupun ke arah dorsifleksinya. Jadi pegangannya bukan seperti ini, tapi kuncinya ada di metatarsal. Jadi kita pakai 2 jari ini, ya, sedikit tarikan, eversi, kemudian dorsi. Jangan lupakan dorsinya. Ya, ini. Kemudian satu di metatarsal, sedikit tarikan, eversi, kemudian bawa ke arah dorsi. Ini adalah latihan gerak pasif sekaligus stretching juga. Nah, ini bisa kita lakukan, kita ulangi kurang lebih 15 kali. Di akhir gerakan kita tahan dulu paling tidak 10 hitungan atau 10 detik. Satu di calcaneus, satu di metatarsal satu, sedikit kita traksi, arahkan ke eversi, kemudian ke dorsi. Kalau pada bayi ini masih kecil ya, jadi pegangan di calcaneusnya paling juga pakai 2 jari ini. Kemudian ini kita tarik, arahkan ke eversi dan dorsifleksi. Nah, kalau metode Ponseti itu nggak ada dorsifleksinya, jadi hanya dibawa ke arah eversi saja. Maka di akhir perlu dilakukan tendon lengthening, karena di Ponseti itu tidak perbaikan equinusnya. Karena equinusnya nanti rencananya kalau di Ponseti method itu nanti akan dilakukan tendon lengthening tadi. Tapi karena kita juga tahu posisi anatomis yang benar, kita boleh tambahkan ke arah dorsifleksinya itu. Oke. Kemudian untuk mempertahankan ke posisi eversi dan juga dorsifleksi, kita bisa pakai yang namanya strapping itu tadi teman-teman. Strapping itu sifatnya rigid, kaku. Jadi dia memang nggak bisa terulur, fungsinya memang untuk fiksasi dia. Sama, strapping ataupun rigid tape itu sama. Sudah pernah ya pakai itu ya? Terus kemarin saya minta di lab olahraga nggak punya. Habis mungkin ya, habis dipakai ya. Nah, kemudian kita contohkan reviewnya ya.
kita ukur dulu. Kita ukurnya mulai dari arkus, puncak arkusnya sampai kira-kira di sepertiga distal dari tungkai bawah. Jangan lupa kita tumpulkan di ujung-ujungnya. Tujuannya untuk apa sih? Biar nggak mudah lepas. Kita pasang tapping, kita bersihkan dulu. Boleh ditayangkan ya Nadia ya? Kita bersihkan dulu area yang mau kita pasang. Nanti bisa disesuaikan kalau pada anak-anak karena kulitnya masih cukup sensitif, sehingga untuk penggunaan tisunya juga perlu dipilih yang non alkohol dan tidak mudah menimbulkan iritan pada kulit. Pemasangan pertama adalah posisi pasien rileks atau tidak diposisikan ke arah eversi dulu ya, untuk memasang basicnya ya, posisi pasiennya rileks. Kita mulai pasang di area puncak arkusnya. Kemudian kita boleh bantuan terapis yang lain kalau misalnya kita nggak bisa ngehandle tapping dan juga reposisinya. Ya, kita reposisikan ke arah eversi dan juga dorsifleksi. Lalu kita pasang. Karena tapping ini fungsinya bukan untuk fiksasi, sehingga saat pemasangan tappingnya ini posisikan otot itu di posisi memanjang. Kalau teman-teman nanti nggak rapi atau akan muncul seperti ini, nggak apa-apa, kita bisa potong. Karena area ankle ini kan konturnya berliuk-liuk. Ya, seperti ini. Kalau pada anak-anak kita belum bisa melakukan latihan gerak aktifnya, paling hanya kita fasilitasi saja, seperti kita dorong kakinya. Biasanya nanti responnya dia akan melakukan gerakan tendangan gitu. Kalau kita posisikan ke arah fleksi, bayi akan melakukan respon untuk kembali menendang, meluruskan kakinya. Nah, paling hanya fasilitasi itu saja. Oke, saya ulangi lagi. Berarti tadi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita bisa massage dulu, effleurage massage, arahnya menuju ke jantung, di otot-otot sekitar ankle, tibialis anterior, posterior, kemudian terutama di gastroknya. Posisinya nanti mengikuti ya. Itu. Kemudian yang kedua kita bisa lakukan tadi soft tissue mobilization. Soft tissue mobilization yang terdiri dari reposisi, stretching, dan juga gerakan pasif yang bersamaan. Nah, tadi pegangannya adalah yang satu ada di calcaneus, yang satu ada di metatarsal yang pertama. Gerakannya yang pertama ada sedikit traksi dulu, kemudian eversi dan juga ke dorsi. Ditahan di akhir gerakan kurang lebih 10 hitungan, nanti bisa diulangi 15 kali. Kalau sudah mulai tuh rilis, bisa dimobilisasi, kita bisa fiksasi pakai strapping itu tadi. Jadi bisa ditumpuk, strapping dulu, habis itu baru tappingnya.
Strappingnya lebih pendek dari tappingnya. Kalau tappingnya lebih panjang sampai seperti kayak gini, strapping paling hanya sampai di malleolus saja. Hanya sebatas di ankle jointnya saja. Oke ya. Oke. Sekarang silahkan teman-teman mempraktekkan. Sudah bawa gunting belum? Sudah.